kekhalifahan itu sampai berkuasa hampir 1200 tahun. Jadi dari Nabi Muhammad berkuasa tahun 600 sekian, 700, berakhir di Khilafah Utsmaniyah tahun 1924. Bayangin aja. Jadi kalau teman-teman ketemu lagi bersama saya Ahmad Dhani dalam episode Pengantar Ilmu Politik. Kali ini saya akan bercerita, berdiskusi soal jenis politik yang ketiga. Di episode pertama, part pertama, saya sudah menerangkan politik iblis. Di jilid kedua, politik manusia. Dan kali ini di jilid ketiga, saya akan menjelaskan politik kenabian. Kaulah bersama dari surga, berilah aku setitik kuasanya untuk meraih kemenangan dari yang berhak, yang selalu dilindas tirani yang membawa sebagai contoh yang paling ideal menurut saya, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena ya memang beliaunya tidak hanya sekedar sebagai pemimpin umat, pemimpin agama, tidak hanya sekedar sebagai nabi yang menyampaikan risalah, rasul yang menyampaikan risalah, tapi juga seorang politisi yang handal menurut saya. Politisi yang handal, panglima perang yang hebat, pemimpin besar gitu ya. Jadi kita harus sedikit keluar daripada kerangka berpikir agama ya, karena Nabi Muhammad itu juga dikenal sebagai conqueror, penakluk. Jadi bukan hanya sebagai nabi gitu. Nah, di sini kita harus bisa memilah ya, Nabi Muhammad sebagai rasul penyampai risalah, tapi juga Nabi Muhammad sebagai conqueror, sebagai penakluk, seperti halnya Alexander the Great, seperti halnya tokoh-tokoh penakluk yang lain. Karena apa? Karena legacy daripada Nabi Muhammad ini tidak hanya Al-Quran dan Hadis, tapi legasinya adalah sebuah imperium juga gitu. Ini yang mungkin jarang dipelajari oleh teman-teman, minimal teman-teman saya SMP, SMA itu mereka nggak sampai paham, nggak sampai memahami bahwa Nabi Muhammad itu bukan sekedar Nabi yang menyampaikan risalah, tapi beliau adalah conqueror, penakluk ya. Dan taklukannya itu cukup lama taklukannya itu. Di sini kita bukan bicara lokal ya, bukan bicara pemimpin lokal gitu ya. Ini kita bicara soal pemimpin dunia. Jadi kalau kita balik kilas gitu ya, dulu pemimpin dunia itu adalah yang pertama itu adalah Nabi Daud, dikenal di dalam cerita, di dalam sejarah kenabian yang ada di dalam Perjanjian Lama. Nabi Daud adalah raja terkenal pertama lah ya, penakluk raja. Jadi pemimpin dunia pertama itu dulu mungkin Nabi Daud. Tidak mungkin, maksudnya benar-benar Nabi Daud, diteruskan oleh Nabi Sulaiman, King Solomon dikenalnya. Itu sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Lalu kekuasaan mereka, Bani Israel ya, Yahudi yang dipimpin oleh Nabi Daud dan suksesornya Nabi Sulaiman, itu
nggak lama berkuasanya, cuma 300 tahun. Karena apa? Karena penerusnya setelah itu mungkin pemimpin yang lemah, sehingga kerajaan Israel dihancurkan oleh Nebukadnezar dari Babilonia. Itu sekitar 700 sebelum Masehi. Babilonia itu sekarang Irak, ya. Makanya bangsa Irak itu cukup ditakuti juga di dunia. Makanya kenapa Saddam Hussein juga orang yang cukup pede, karena memang nenek moyangnya Nebukadnezar, ya, dari Babilonia. Lalu sekitar 600 tahun sekitar 550 atau 600 Masehi itu bangsa Babilonia dikalahkan oleh Cyrus the Great, ya. Lalu Cyrus the Great berkuasa. Kalau kita nonton lagi film 300, di situ mereka berperang melawan Yunani. Maka mulailah keturunan Israel yang dulu, yang menjadi bangsa Eropa juga, gitu ya. Mereka berkuasa lagi di Yunani, terus akhirnya di Macedonia. Akhirnya muncul seorang raja kuat di Macedonia, namanya Alexander the Great. Itu pemimpin dunia. Kita sedang membicarakan pemimpin dunia, bukan pemimpin lokal. Nah, jadi dulu dunia itu dipimpin oleh Alexander the Great. Itu 400 tahun sebelum Masehi. Setelah Alexander the Great mengalahkan Cyrus the Great, Darius atau Cyrus the Great, ya. Dan setelah itu dunia dipimpin oleh orang Eropa, yang kalau sekarang ya Amerika sama Inggris, gitu ya. Jadi Alexander the Great, pemimpin Macedonia waktu itu, dia hampir separuh dunia dikuasai sama Alexander the Great, nenek moyang orang Amerika dan nenek moyang orang Inggris, ya. Lalu kekuasaan itu berpindah lagi ke orang-orang kulit putih juga, yang namanya Romawi, ya. Ada itu sekitar 150 tahun sebelum Masehi. Yang terkenal itu adalah Julius Caesar, ya. Julius Caesar 150 tahun sebelum Masehi. Lalu di zaman Jesus Christ itu juga masih Romawi, masih berkuasa di dunia pada waktu itu. Maka dari itu mereka yang berkuasa pada waktu itu adalah orang-orang Romawi yang tidak suka dengan Nabi Isa, Yesus. Makanya kalau ada pertanyaan rezim yang menyalib, yang crucified Jesus Christ, yang menyalib Nabi Isa, menurut Bible itu adalah rezim yang berkuasa saat itu adalah Romawi. Jadi setiap masa itu ada rezimnya, ada penguasanya. Saat itu penguasanya adalah Romawi. Ketika Nabi Isa atau Jesus Christ hidup, rezimnya yang berkuasa adalah rezim Romawi, rezim yang paling memusuhi umat Kristiani, sehingga siapa saja yang menyebarkan risalah Kristiani itu dihukum mati oleh rezim Romawi. Tapi rezim itu berubah setelah Raja Konstantinopel berkuasa di Turki, ya, Konstantinopel saat itu, dan akhirnya Raja Konstantinopel akhirnya adalah rezim yang menyebarkan secara luas agama Nasrani waktu itu tahun 300 Masehi. Akhirnya hingga runtuhnya Romawi tahun 456, Romawi runtuh itu runtuh oleh empat suku barbar dari Jerman, ya. Maka dari itu kenapa Hitler itu punya pride sebagai bangsa Jerman yang hebat, ya. Jerman über alles, karena memang dulu Romawi itu habis oleh 4 suku Jerman tadi itu. 4 suku itu yang menghancurkan, bukan mereka berhasil menghancurkan Romawi, ya, tapi karena memang Romawi pada posisi titik terlemah. Jadi setiap bangsa itu memang kadang ada puncaknya, ada pada lemah. Saat lemah itu bangsa Romawi dihancurkan oleh 4 suku Jerman, namanya yaitu
suku Goth ya, Gothic yang akhirnya berkuasa di daerah dataran Inggris. Ada suku Saxon juga sama di dataran tinggi Inggris. Lalu ada suku Frank yang akhirnya di Prancis, dan satu lagi suku Vandal. Jadi suku yang datang rusak. Maka dari itu istilah vandalisme itu dari situ berasal, dari suku Jerman itu. Maka dari itu Hitler cukup pede sekali, merasa hebat sebagai bangsa karena dulu Romawi dihabisi. Itu tahun 456. Lalu kalau pernah mendengar yang namanya Dark Ages ya, di Eropa, Dark Ages yaitu saat di Eropa tidak ada imperium sama sekali, tidak ada pemimpin, tidak ada imperium, semuanya serba barbar. Tahun 456, tahun 500 di Eropa nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya lahirlah Nabi Muhammad di Mekah tahun 571 ya. Nabi Muhammad lahir tahun 571. Jadi Nabi Muhammad itu lahir di era di mana kekuasaan pusat peradaban saat itu memang adanya di sekitar Jordan sekarang ya, sekitar Damaskus, Syam lah, negeri Syam. Dulu dikenal dengan nama negeri Syam. Jadi memang sebagai tokoh politik yang besar, Nabi Muhammad itu memang ya it was meant to be ya, karena nggak mungkin tiba-tiba lahirnya di pelosok mana gitu, nggak mungkin gitu. Jadi memang saat itu memang Mekah, Madinah, negeri Syam, Damaskus itu memang pusat-pusat peradaban saat itu gitu. Jadi diceritakanlah di Al-Quran bahwa Mekah itu adalah the mother of all cities. Jadi Mekah itu adalah the mother of all cities. Jadi bayangin aja, tidak ada kota-kota lain yang sehebat Mekah saat itu. Jadi Nabi Muhammad itu lahir di metropolis. Jadi bukan lahir di kampung ya, bukan lahir di kampung. Dan Nabi Muhammad lahir dari keluarga yang aristokrat lah kalau sekarang, dari keluarga darah biru. Jadi sebagai seorang tokoh memang udah pantas lah lahir di Mekah sebagai the mother of all cities ya, dan memiliki keluarga bangsawan, umumnya semuanya penguasa Mekah ya. Umumnya itu penguasa Mekah, umumnya juga konglomerat, umumnya penguasa Mekah. Jadi dari awal memang Mekah itu adalah tempatnya sebelum ada Islam, memang bangsa-bangsa pagan. Memang tempat itu Mekah itu memang tempat haji. Sebelum namanya haji ya, bahasa Inggrisnya pilgrimage ya. Jadi semuanya memang wisata rohani itu memang ke sana, dan itu yang menguasai adalah umumnya Nabi Muhammad. Nah, sekarang apa hubungannya Nabi Muhammad dengan politik? Ya pastilah, kalau tidak pakai politik, bagaimana caranya Nabi Muhammad bisa menggantikan posisi omnya sebagai penguasa Mekah dan digantikan oleh Nabi Muhammad sendiri menjadi penguasa Mekah? Kalau nggak pakai ilmu politik, pakai ilmu apa coba? Iya kan? Kan nggak mungkin pakai klinik, nggak mungkin pakai ilmu perdukunan. Semuanya serba politik, semuanya serba preparation, persiapan, semua serba strategi ya, nggak bisa sembarangan. Ada kalanya kalah dulu Nabi Muhammad waktu itu, ada saatnya keluar dari Mekah, itu juga bagian daripada politik. Pindah ke Madinah, berstrategi, mengumpulkan kekuatan sehingga pada saat yang tepat dengan masa yang banyak, Nabi Muhammad kembali ke Mekah tanpa ada perlawanan sama sekali. Contoh gampangnya kalau teman-teman mau belajar soal Ayatollah Khomeini ya. Ayatollah Khomeini itu tahun 1979 datang balik. Dulu diusir Ayatollah Khomeini itu dulu diusir oleh rezim ya, diusir seperti halnya Habib Rizik sekarang diusir. Nggak diakui kalau ngusir ya, tapi toh tetap terusir dari negaranya selama 14 tahun Ayatollah Khomeini. Ya, setelah 10 tahun balik ke Mekah tanpa ada perlawanan sama sekali.
Seperti halnya Ayatollah Khomeini di Iran, 14 tahun Ayatollah Khomeini itu diusir oleh rezim yang saat itu ya, Reza Pahlavi. Dan setelah 14 tahun, tentunya Ayatollah Khomeini bukanlah sekedar pemimpin umat ya, beliau juga politisi ulung gitu. Tentunya selama 14 tahun di pengasingan di Perancis, itu kan mengumpulkan juga yang namanya kekuatan, sehingga ketika kembali ke Iran, dia tanpa ada perlawanan, beliaunya langsung menguasai Iran. Itu terjadi juga pada Nabi Muhammad tahun 600-an ya. Tahun 600-an perlu dicatat ya, tahun 600-an tuh nggak ada penguasa di dunia ini selain Nabi Muhammad waktu itu. Boleh dicek di catatan sejarah ya, tahun 600 Masehi. Ada apa di Eropa? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Di Indonesia ada, di Jawa ada, di Nusantara ada. Tahun 600 Masehi ada kerajaan Jawa. Tahun 700 Masehi juga ada kerajaan Jawa. Dibangunnya Borobudur itu tahun 800 sampai 900 Masehi. 80 tahun pembangunan. Jadi waktu itu zaman Nabi Muhammad menguasai dunia, di belahan bumi lain yaitu di Jawa itu juga ada imperium, tapi mungkin belum sebesar Nabi Muhammad ya, karena bukti-buktinya memang Nabi Muhammad memang mempunyai pengaruh yang lebih luas dan lebih kuat setelah setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Jadi itu bukan saya menganggap kecil kekuasaan Imperium Mataram kuno di Jawa ya. Di Jawa tahun 900 Masehi itu diakui dunia sebagai pusat peradaban. Tapi efeknya itu tidak lama. Berbeda dengan Nabi Muhammad, berbeda dengan kekuasaan Imperium Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sering mendengar nama khilafah ya, khilafah Islamiyah itu adalah legacy daripada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak hanya sekedar nabi, tapi beliau juga seorang politisi yang unggul. Mungkin kalau dibuat buku 100 tokoh politik dunia, mungkin yang nomor 1 ya Nabi Muhammad, karena kita bicara pengaruhnya itu lama gitu. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, meninggal, itu ada suksesornya, ada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama, lalu ada Umar bin Khattab khalifah kedua, lalu ada Utsman bin Affan khalifah ketiga, lalu ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah keempat, lalu digantikan oleh Muawiyah, lalu digantikan oleh Yazid, lalu digantikan oleh Abdul Malik, hingga akhirnya digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Sampai kekuasaan itu yang namanya kekhalifahan itu sampai berkuasa hampir 1200 tahun. Jadi dari Nabi Muhammad berkuasa tahun 600 sekian, 700, berakhir di Khilafah Utsmaniyah tahun 1924. Bayangin aja. Jadi kalau teman-teman pengen tahu apa sih khilafah itu? Ya, khilafah itu sebuah imperium. Khilafah itu sebuah imperium. Imperium terlama di dunia. Kalau kita tadi kilas balik di segmen pertama, saya bercerita tentang kerajaan Israel, bercerita tentang Babilonia, berbicara tentang Persia ya, berbicara tentang Macedonia, berbicara tentang Yunani, berbicara tentang Romawi, berbicara tentang rezim-rezim yang berkuasa di dunia tadi itu. Yang paling lama itu adalah bukan Romawi, bukan juga Macedonia, tapi adalah kekhalifahan Islamiyah. Jadi teman-teman nggak perlu takut sama yang namanya kekhalifahan, karena itu kelasnya beda dengan negara gitu. Jadi
kenapa Nabi Muhammad menjadi sosok yang saya bicarakan di dalam politik kenabian ini? Karena ya memang Nabi Muhammad diakui oleh orang Islam sebagai nabi ya, meskipun mungkin umat Kristiani, mungkin orang Yahudi nggak ngakuin Nabi Muhammad sebagai nabi, tapi sebagai orang Islam, Nabi Muhammad adalah nabi. Dan Nabi Muhammad dengan kenabiannya itu bisa menguasai sebuah imperium yang cukup lama, 1000 tahun lebih, meskipun dipotong perang salib, meskipun dipotong bangsa Genghis Khan, Mongol ya, tetap kekuasaannya tetap melebihi kekuasaan Imperium Romawi, Macedonia, Yunani dan lain-lain. You name it. Meskipun Mongol cuma berapa ratus tahun, paling 100-200 tahun. Jadi teman-teman, demikian kisah pengantar ilmu politik ya, yang nggak ada di buku. Pengantar ilmu politik yang ini nggak ada di buku. Kesimpulannya dari 3 episode ini bahwa politik itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah politik iblis, yang kedua politik kemanusiaan, dan yang terakhir di episode ini adalah politik kenabian. Dan sebagai contoh yang paling ideal adalah Nabi Muhammad SAW.